Dan berikut kita akan simak agenda ekonomi, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati di pagi hari ini. Di antaranya adalah dari Amerika Serikat ada pidato Logan Fed, kemudian ada Fed balance sheet, ada pidato anggota FOMC Daly, dan juga beberapa dari anggota FOMC, di antaranya adalah Bowman, William, dan juga Bostic. Dari Jepang ada IHK Inti Nasional Jepang di bulan Juni 2024. Dari Malaysia ada data PDB Malaysia, kemudian juga ada dari Inggris penjualan retail inti secara year on year month-on-month di bulan Juni. Kemudian juga dari Eropa ada data soal indeks harga produsen di Jerman. Kemudian agenda emiten yang juga menarik untuk kita cermati pemirsa di hari ini diantaranya adalah ya, CTRA ini akan menggelar pembayaran dividen tunai, kemudian juga hal yang serupa juga akan dilakukan oleh BRPT, Tekim, INKP. Sementara itu BRPT akan tanggal pembayaran saham bonus Barito Pacific Tbk, ERA akan menggelar tanggal pembayaran dividen tunai, SMRA, Doit juga demikian. Dan berikutnya kita akan simak pemirsa data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia dibuka mix. Pemirsa dengan Nikkei dibuka menguat 0,2% di level 40.208,53. SCI Singapura dibuka melemah 0,64% di level 3.448,9. Kospi Korea dibuka melemah 1,2% di level 2.790,59. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,88% di level 17.622. Dan untuk berbincang pagi hari ini di Market Buzz sudah bergabung ada Mas Reza Priyambada, Director PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza. Halo, Pagi Mas. pagi Aiden Channel. Baik, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz pagi hari ini Mas Reza. Semoga sehat selalu ya Mas. Ya, Baik. Ya, sehat-sehat Mas. Baik. Bicara mengenai pergerakan IHSG di penutupan perdagangan kemarin menguat di atas 1% ya dan kembali menembus ke level 7.300-an. Bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG kemarin dan sejauh mana ini kemudian mungkin juga akan tercermin di penutupan menuju akhir pekan di hari Jumat ini, Mas Reza? Iya, baik, terima kasih Mas Wiki. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan IHSG kemarin ya yang akhirnya mampu menyentuh atau katakanlah menembus level psikologisnya di level 7.300-an. Itu kan banyak didominasi oleh penguatan di saham-saham big caps ya, terutama di saham-saham beberapa saham perbankan juga ya. Nah terus kemudian juga di beberapa saham sektor lainnya ya, misalkan di sektor energi, infrastruktur gitu, itu juga mengalami kenaikan gitu. Nah kenaikan itu pun juga ditopang oleh sentimen penguatan nilai tukar rupiah kita ya terhadap US dollar setelah Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunganya ya. Jadi itu yang akhirnya membuat pelaku pasar masih cenderung berada di market di perdagangan kemarin. Baik, memang terdapat banyak sentimen yang membuat IHSG terkerek di atas 7.300-an begitu ya. Sejauh mana IHSG kemudian akan tertahan di level 7.300-an dalam jangka mungkin setidaknya ini mungkin terproyeksi juga sampai dengan minggu depan, Mas Reza? Ya baik. Jadi kalau kita lihat dari chartnya IHSG ya, IHSG kan kemarin memang sempat jatuh level tertinggi itu di level 7330 ya. Terus kemudian di perdagangan sebelumnya ya, IHSG itu sempat menyentuh level terendahnya itu di ini kan di perdagangan tanggal 8 gitu ya. Setelah tanggal 17 menyentuh level terdekatnya di 7.200-an, kemudian di perdagangan kemarin tanggal 18 IHSG mampu mengalami kenaikan signifikan itu. Nah terus kemudian kalau kita sandingkan dengan sentimen yang ada saat ini, pergerakan bursa saham Eropa dan Amerika ini kan tidak terlalu bagus Mas ya gitu ya. Apalagi di bursa saham Eropa pergerakannya juga cenderung negatif setelah ECB tidak melakukan perubahan terhadap tingkat suku bunganya ya. Terus kemudian juga
di Amerika Serikat sendiri pelemahan di beberapa sektor saham pun juga turut bisa mempengaruhi pergerakan market. Jadi kalau kita lihat di perdagangan hari ini dimungkinkan IHSG bisa jadi berbalik arah gitu. Karena kalau kita tadi juga sudah ditampilkan di layar kan bahwa sejumlah bursa saham Asia hanya Hang Seng yang mengalami Asia lainnya cenderung negatif gitu. Nah ini yang dikhawatirkan pelaku pasar manfaatkan kenaikan kemarin untuk profit taking. Baik, kalau kita lihat pergerakan IHSG sendiri juga ini didukung ataupun ditopang oleh pergerakan saham dari Brand yang menguat di atas 11% ya pasca koreksi dalam beberapa waktu yang lalu. Sejauh mana ini kemudian mungkin bagi investor yang cukup tertarik untuk kemudian bisa masuk di Brand, kalaupun mau bisa masuk, kalaupun barangnya ada gitu ya, harganya sudah kemahalan atau tunggu koreksi, Mas Reza? Iya, kalau lihat dari pergerakan chartnya ya, kemarin itu kan memang Brand mengalami kenaikan 11% ya di level 8.700 ya, di mana sebelumnya sempat mengalami pelemahan di level itu 7.010 ya. Jadi kalau dari level penguatan kemarin itu sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan dengan pergerakan di beberapa minggu sebelumnya, Mas. Jadi kalau kita lihat pergerakan, katakanlah misalkan kita tarik mundur dari awal dari awal Juli misalkan ya. Nah itu pergerakan di awal Juli kurang lebih di tanggal 1, 2, atau 3 Juli itu kan pergerakannya itu berada di kisaran antara 9.700 sampai dengan 10.700-an kan. Jadi dengan adanya penguatan kemarin sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan dengan penguatan di awal Juli. Bahkan kalau kita tarik ke belakang di bulan Mei atau Juni itu kan pergerakan Brand sempat menyentuh di level 12 ribuan kan. Jadi saya pikir dengan adanya penguatan kemarin itu belum masih ada potensial upside bagi Brand untuk bergerak naik ya. Jadi kalau misalkan yang belum punya Brand ya, mungkin bisa diperhatikan support perdagangan hari ini di level antara 7525 ya, 7525 sampai dengan 7600 ya. Kemudian untuk potensi upside di hari ini resistennya itu di level antara 8.750 sampai dengan 8825. Oke, level target di 8.700, tapi harga wajar untuk Brand sendiri ada di berapa sih, Mas Reza? Secara target price Anda menargetkan di level berapa untuk Brand sendiri? Ya, sebenarnya kalau untuk Brand, tim riset kami memperkirakan pergerakan dari Brand itu di kisaran 10.500 ya, Mas ya. Di berapa, Mas Reza, maaf? Di 10.500. 10.500. Oke, Ya, itu untuk 10.500. target atau harga wajar? Untuk target Target ya, baik. dari Brand ya. Hingga akhir tahun ya? Ya. Baik, semakin menarik Mas Reza, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia TBK, dan kita akan simak saham-saham pilihan di pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Reza. Pemirsa, di antaranya adalah ada ADMR dengan support di 1260, resistensi di 1420 dengan rekomendasi spekulatif buy, PTBA dengan support di 2420, resistensi 2760, rekomendasi buy, PGEO support di 1175, kemudian resistensi 1380, rekomendasi buy. Dan setelah PGEO kita ada SMGR dengan support di 3720, resistensi di 4370 dengan rekomendasi spekulatif buy. Kita ke ADMR terlebih dahulu, Mas Reza, seperti apa analisis lengkapnya, Mas? Terima kasih Mas Riki. Jadi dari tim riset kami melihat pergerakan ADMR, memang kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir kan pergerakan dari ADMR ini memang secara tren masih cenderung sideways ya. Nah, tapi di perdagangan kemarin kalau kita lihat pergerakan dari ADMR ini mampu berhasil rebound ya, harus terpantul dari garis supportnya ya. Terus kemudian dari indikator stokastiknya juga kembali
menyentuh golden cross ya, kemudian diikuti dengan peningkatan volume beli. Jadi untuk support tadi sudah disampaikan ya, support di 1260, kemudian untuk resisten di 1400 sampai dengan 1420. Mungkin untuk entry levelnya bisa di 1330 sampai dengan 1345. Oke, berarti level terakhir di 1345 ini bisa langsung masuk pada saat market dibuka begitu ya. Dalam satu Ya. minggu sudah melemah 0,37% dan satu bulan sudah melemah juga 0,37%. Ini untuk rekomendasinya term investasi menengah ke panjang atau pendek saja Mas Reza untuk ADMR? Lebih ke pendek sih Mas, betul. Pendek saja Pendek ya? ya. Ya, betul. Oke, secara informasi laba Adaro Minerals atau ADMR ini naik 36% di kuartal 1 2024. Tapi sejauh ini kemudian masih direkomendasikan untuk main jangka pendek saja untuk ADMR. Dari ADMR kita ke PTBA, seperti apa Mas Reza analisisnya? Iya, dari sisi PTBA kalau kita lihat kan pergerakan dari saham PTBA ini sudah berhasil breakout ya, resistennya setelah setelah cenderung bergerak sideways ya itu. Terus kemudian juga kalau kita lihat masih ada gap up yang ada di PTBA, jadi kita harapkan gap up tersebut bisa ditutup ya oleh pergerakan saham PTBA. Terus kemudian kalau kita lihat dari indikator lain ya sama seperti di ADMR tadi ya, stok proyeksi pot kan di 2420, kemudian di 2740 sampai 2760. Mungkin untuk entry levelnya itu bisa diperhatikan di level antara 2590 sampai dengan 2620. Oke, pada saat pembukaan ini levelnya bergerak 1,15%, tetap mencetakkan kekuatan untuk ataupun penguatan untuk PTBA begitu ya. Dan kalau kita lihat pergerakannya dari satu bulan sudah menguat 9,5% dan satu minggu sudah menguat 4,74%. Sama rekomendasinya untuk jangka pendek saja untuk PTBA atau Anda melihat view lain Mas Reza? Iya, kami masih melihat untuk tren jangka pendek ya, saham-saham rekomendasi kami sih. Baik, baik. Artinya semua empat-empatnya direkomendasikan jangka pendek saja ya. Ada pertimbangan khusus mengapa kemudian Ya. empat saham ini direkomendasikan pendek saja Mas Reza, memanfaatkan momentum penguatan IHSG untuk realisasikan keuntungan atau seperti apa? Iya, karena kita juga melihat dari sentimen yang ada Mas itu, apalagi di tengah penguatan ISG yang mengalami kenaikan signifikan kemarin itu kan memang bisa saja dimanfaatkan oleh pelaku pasar itu untuk profit taking kan itu, sehingga kita lebih rekomendasikan ke jangka Pendek pendek. saja. Gitu. Walaupun mungkin dari sisi kinerja itu mungkin sangat baik ya gitu. Tapi untuk dalam hal trading mungkin kita lebih melihatnya kecil. Jangka pendek saja. Baik. Dari PTBR kita ke PGO. Analisisnya seperti apa Mas Reza? Ya, dari PGEO kalau kita lihat pergerakan dari saham ini kan masih berhasil bertahan ya di atas MA 200-nya. Terus kemudian kita juga melihat masih ada potensi penguatan meski terbatas ya. Terus kemudian dari sisi stokastiknya pun juga sudah berada di area oversold ya. Jadi kita harapkan pergerakan dari PGO ini bisa mengalami kenaikan lanjutan. Terus kemudian untuk support di 1175, kemudian resisten di 1350 sampai dengan 1380. Mungkin untuk entry levelnya bisa diperhatikan di level antara 1270 sampai dengan 1285. Oke, secara revenue growth mungkin untuk investor yang melihat PGO ini menarik untuk kemudian dikoleksi, di antaranya adalah dari indikator revenue growth-nya secara year on year sudah tumbuh 5,24% ya. Di tahun 2022 pertumbuhannya 4,6%, kemudian di tahun 2021 4,2%, tapi di tahun 2020 ini terkoreksi untuk revenue-nya begitu ya, 46,92%. Baik, dari PGO kita ke saham pilihan berikutnya yang terakhir dari Anda Mas Reza, ada Semen Indonesia, seperti apa? Ya, SMGR kalau kita lihat memang pergerakannya sudah ini ya, sudah berada di bawah ya gitu. Nah, tapi dari sisi indikator teknikalnya kita melihat pergerakan dari SMGR ini sedang tes di MA 60 ya. Jadi kita
harapkan ada antisipasi kalau terjadinya breakout di SMGR. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi MACD-nya ini juga sudah bergerak di area golden cross-nya. Kemudian support di 3.30, kemudian untuk resistennya di 4320 sampai dengan 4370 ya. Jadi kalau untuk entry levelnya itu bisa diperhatikan di level antara 4030 sampai dengan 4090 ya. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Reza pagi hari ini. Ada ADMR, PTBA, PGO, kemudian juga SMGR, dan direkomendasikannya adalah untuk trading jangka pendek saja. Baik, Mas Reza, kita masih ada satu segmen, kita lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, dan kita akan simak data pembukaan dari Bursa Efek Indonesia ataupun mungkin IHSG yang kita pass through dari RTI, pemirsa. Ya, untuk IHSG sendiri bergerak di level negatif ya, sempat kemudian mencatatkan pelemahan 0,43%, mencatat level tertinggi di 7321,071, melemah ataupun sempat mencapai level terendahnya itu adalah di perdagangan pagi hari ini di 7283,991. Dan top gainer sejauh ini ada Adaro, Boga, BSBK, ISEA, Guna, KPIG, Indi, Bless, IBOS, kemudian ABMM. Sementara itu top losers adalah ada Part, PSAB, Buka, kemudian ada Wi-Fi, PG, dan juga AHAP. Oke, Mas Reza, bagaimana Anda melihat pembukaan IHSG di pagi hari ini? Halo Mas Reza. Iya Mas, jadi Ya, silakan. kalau kita lihat dari Silakan, jadi Mas. kalau kita lihat dari pergerakan dari IHSG hari ini ya, seperti yang di awal tadi kami sampaikan ya, gitu, bahwa pergerakan IHSG yang menguat cukup signifikan di 1,34% itu kan memang rawan aksi profit taking ya, apalagi sentimen yang ada juga tidak sepenuhnya mendukung ya, terutama dari pergerakan bursa saham Asia dan juga global ya. Meskipun kalau kita lihat dari berita-berita emiten, aksi korporasi emiten itu memang berita-berita yang disajikan sangat positif ya, gitu. Namun tidak cukup kuat untuk menahan aksi jual dari para pelaku pasar. Sehingga kalau kita cenderung mengalami pelemahan ya. Nah, tapi pelemahan tersebut kita harapkan masih bisa terbatas ya, gitu, sehingga tidak tidak mengganggu tren bullish yang terjadi pada IHSG. Ya, dan berharap tidak kemudian pelemahannya terlalu dalam begitu ya. Baik, walaupun tadi sempat terkendala sinyal sedikit, tapi kemudian kami masih bisa simpulkan dari apa yang kemudian Anda sampaikan, Mas Reza. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda, Mas Reza. Sampai jumpa.